kita dituntut untuk senantiasa waspada, agar tidak mudah tergiur oleh segala godaan. Sesaat ketika kita tengah berpuasa, kontrol diri. Jangan sampai melewati batas yang merugikan orang lain. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Ya dilaporkan hasil misalnya ke Bawaslu kecurangan atau apapun itulah ya. Jangan pernah curang, karena kecurangan, kesewenang-wenangan, pemaksaan dan penipuan di dalam pemilu itu tidak akan pernah memberi berkah. Kalau Indonesia melahirkan pemimpin karena kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu, maka Indonesia tidak akan pernah baik. Jadi saya mengajak kepada semua untuk ikut mengawasi supaya pertandingan ini berjalan dengan fair. Dan kita semua menginginkan ketika hasil nanti keluar, maka hasilnya diterima oleh semua dengan baik karena pertandingannya sportif. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, 3 pasangan calon presiden, calon wakil presiden, peserta pemilu 2024 menyerukan pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Selain penekanan jujur dan adil, ada satu hal lagi yang menjadi fokus dari masing-masing kandidat, yakni sepakat untuk memastikan tidak adanya kecurangan dalam pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. Perhelatan politik tanah air jelang pemilu dan Pilpres memasuki babak baru. Setelah resmi dinyatakan sebagai kandidat Capres-Cawapres peserta pemilu 2024 Selasa malam, ketiga paslon juga resmi telah memiliki nomor urut yang nantinya akan mereka gunakan untuk kampanye selama kurang lebih 3 bulan ke depan. Salah satu isu yang menjadi perhatian dari ketiga kandidat tersebut adalah soal potensi kecurangan pemilu yang belakangan santer menjadi perhatian publik. Di hadapan penyelenggara pemilu dan di depan para pendukungnya, ketiga paslon menegaskan pemilu 2024 harus jujur dan adil dan jangan ada kecurangan. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang.
Isu tentang dugaan adanya kecurangan pemilu memang santer dan menjadi sorotan tidak hanya di kalangan elit parpol, namun juga di ranah pemerintah sendiri. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyindir dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang berbuat curang pada gelaran Pilpres 2024. Mega meminta semua pihak untuk terus mengawal pemilu 2024 dengan nurani sepenuh hati. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah mendapatkan berbagai laporan dugaan kecurangan pemilu seperti di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Mahfud menegaskan semua pihak agar menjaga pemilu dengan penuh kejujuran berdasarkan prinsip demokrasi yang berkeadaban dan tidak boleh ada kecurangan. Laksanakan pemilu dengan penuh kejujuran berdasar prinsip demokrasi yang berkeadaban. Tidak boleh ada kecurangan. Tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya. Kita berharap pemilu ini menghasilkan pimpinan atau wakil rakyat yang baik dan berkah bagi Indonesia. Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum memastikan kecurangan dan pelanggaran pemilu akan ditangani oleh lembaga pengawas seperti Bawaslu dan lembaga pengadil lainnya. Selain ada Bawaslu dan lembaga pengadil lainnya, Ketua KPU Hasyim Asyari mengaku siap dilaporkan ke DKPP dan Mahkamah Konstitusi jika ada indikasi dugaan pelanggaran pemilu dari internal KPU sesuai dengan mekanisme yang telah diatur undang-undang. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.